Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurhaliza dengan NPM 202143502247 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Indah Prasta PGRI. Hari ini saya akan melakukan demo aplikasi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada Penanganan Prasarana Sarana Umum atau PPSU di Kantor Kelurahan Kramat dengan menggunakan metode TOPSIS. Pertama-tama saya akan menunjukkan database yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dari PHP MyAdmin. Di sini sudah ada 3 nama, yaitu nama saya sendiri, Sunurhaliza, Susyanti, dan Effort. Itu adalah yang sebagai admin untuk pemegang web ini. Untuk membuka halaman atau web yang saya bikin, itu yang bernama localhost titik 2 8080 Nah, di sini langsung saja sudah menampilkan halaman untuk login untuk Kelurahan PPSU Keramat. Di sini kita langsung aja masukkan ada 2 kolom, yaitu masukkan username Anda dan masukkan kata sandi Anda. Ini saya masukkan dulu username yang saya punya. Dan kata sandi yang saya punya. Lalu di sini ada menu login. Nah, di sini adalah halaman utama dari web yang saya buat. Yaitu di sini ada PPSU, di sini ada keterangan halaman utama, dan di sini juga ada periode, data kriteria, data alternatif, data perhitungan, hasil ranking, pengaturan user, ubah password atau logout. Di halaman utama kita langsung disambut dengan ada 3 user dan 3 periode, 9 jumlah alternatif, dan 5 jumlah kriteria. Dalam 3 user ini, jadi di sini yang pemegang aplikasi ini ada 3 orang, yaitu yang tadi ada di database, yaitu ada Yusuf Nurhaliza, Susyanti, sama Effort. Dan untuk jumlah periode itu saya masukkan 3 karena mengambil dari 3 tahun yang lalu. Dan di sini ada jumlah alternatif untuk pegawai-pegawai dari Kelurahan Keramat, dan juga ada 5 kriteria yang untuk berpatokan menjadi pemilihan karyawan terbaik di Kelurahan Keramat. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 3 user yang memegang web ini. Yaitu ada saya, Yusuf Nurhaliza, Susyanti, dan Effort Prestian Silaban. Kita langsung saja masuk ke periode. Dan untuk periode ini saya buat dalam satu kelurahan itu untuk memilih karyawan terbaik dalam 3 periode per 1 tahunnya. Di sini ada dari 2022 bulan Desember tanggal 1 sampai 2023, dan 2023 tanggal 2 sampai 2024 tanggal 1 Desember, dan 2024 tanggal 2 Desember sampai 2025 tanggal 1 Desember. Dan selanjutnya ada data kriteria. Di daftar kriteria ini ada 5 keterangan, yaitu ada disiplin kerja, kualitas pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, kehadiran, dan inisiatif dalam bekerja. Itu adalah 5 daftar kriteria yang akan membantu untuk menilai karyawan terbaik di Kelurahan Keramat ini. Ini dengan kode disiplin kerja bobotnya 5, kodenya C1, kualitas pekerjaan bobot 5, kodenya C2, kecepatan dalam menyelesaikan tugas kodenya C3, kehadiran C4, inisiatif dalam bekerja C5. Dan setelah itu masuk ke data alternatif. Di data alternatif ini saya mengambil 3 nama untuk pegawai dari Kelurahan Keramat, yaitu ada Al-Fadli Yahya, Muhammad Haji Pangestu, dan Abdul Majid. Dan di sini juga bisa untuk menambahkan nama pegawai yang belum diinput. Kayak saya kasih contoh, misalkan namanya Joko. Nah, di sini ada masa periode. Dia masuk dari tahun 2023, dan untuk status sampai sekarang 2025 itu masih aktif. Dan untuk penilaiannya itu untuk disiplin kerjanya 4,
kualitas pekerjaannya 3, kecepatannya 4, kehadirannya 2, dan isi 4. Tambahkan alternatif. Nah, di sini sudah masuk ke dalam data alternatif, yaitu Joko. Setelah itu, masuk ke daftar perhitungan. Di perhitungan ini, juga masing-masing periode. Ada 2022 sampai 2023, 2023 sampai 2024, 2024 sampai 2025. Sini kita mengambil contoh di 2022 sampai 2023. Nah, di sini adalah data-data perhitungan dari pegawai PPSU di Kelurahan Keramat, yaitu ada Al-Fadli Yahya, Maulana Haji Pangestu, Abdul Majid, dan juga Joko. Joko ini yang saya baru masukkan tadi. Untuk Al-Fadli Yahya, disiplin kerjanya 5, kualitas pekerjaannya 5, kecepatan dalam menyelesaikan tugasnya nilai alternatifnya 4, kehadirannya 5, dan juga inisiatif dalam bekerjanya 4, dan seterusnya. Setelah itu, di sini ada tabel pembagi. Untuk mendapatkan hasil nilai pembagi dari hasil disiplin kerja, kualitas pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, dan lain-lain, itu didapat dari penilaian dari masing-masing pegawai PPSU di Kelurahan Keramat tersebut. Di sini ada nama-nama pegawainya, yaitu Al-Fadli Yahya, Maulana Haji Pangestu, Abdul Majid, dan Joko. Nah, di sini nilai pembagi juga ada keterangan disiplin kerja untuk mendapatkan hasil nilai pembagi, yaitu dengan cara dari masing-masing pegawai PPSU yang ada di Kelurahan Keramat, dia kan masing-masing sudah ada nilainya tersendiri. Tiap masing-masing karyawan nilainya itu dipangkatkan 2. Kayak contoh, 5 pangkat 2, Maulana Haji Pangestu 5 pangkat 2, Abdul Majid 5 pangkat 2, Joko 4 pangkat 2, dan setelah itu hasilnya dipangkatkan. Nah, dipangkatkan menjadi sama dengan segini untuk disiplin kerja. Dan kualitas pekerjaan pun, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, kehadiran, dan inisiatif dalam bekerja caranya sama seperti disiplin kerja. Jadi semua nilai ini sudah dipangkatkan dulu menjadi 2, lalu nanti jumlahnya berapa, baru cari akarnya berapa. Nah, itu hasilnya akarnya segini dan segini. Oke, selanjutnya ada tabel keputusan ternormalisasi. Di sini alternatifnya ada Al-Fadli Yahya, Muhammad Haji Pangestu, Abdul Majid, dan Joko. Untuk mencari hasil tabel keputusan ternormalisasi, ini dari kriterianya dari disiplin kerja, kualitas pekerjaan, dan lain-lain. Itu caranya untuk menghasilkan hasil ini hasil ini semua, nilai disiplin kerja dibagi dengan hasil pembagi. Contoh untuk Al-Fadli Yahya. Di sini disiplin kerjanya bernilai 5, dan tadi hasil pembaginya bernilai segini. Jadi dibagi 5 dibagi 9,539. Nah, nanti hasilnya segini untuk tabel keputusan ternormalisasi. Dan selanjutnya untuk Maulana Haji Pangestu juga sama caranya. Di sini Maulana Haji Pangestu disiplin kerjanya bernilai 5 dibagi dengan disiplin kerja, yaitu 95,39, hasilnya pun segini. Dan selanjutnya ada tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot. Ini cari hasil tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot, yaitu dengan cara dari hasil tabel keputusan ternormalisasi, mengambil contoh Al-Fadli Yahya. Dari contoh ini, kita ngambil 0,524 dikalikan dengan 5. 5-nya dari mana? Yaitu nilai bobot terbesar dari masing-masing daftar kriteria. Di contoh ini Al-Fadli Yahya. Untuk tabel keputusan ternormalisasi, untuk nilai disiplin kerjanya adalah 0,524. Dan itu dikalikan dengan jumlah bobotnya. Bobot terbesarnya dari penilaian tertingginya adalah bobotnya 5. Jadi 0,524 dikali 5 sama dengan 0,620. Dan untuk Maulana Haji Pangestu pun juga sama, ngambil dari keputusan ternormalisasi. Di sini nilai disiplin kerjanya adalah 0,524 dikali 5 dengan jumlah bobot yang tadi paling tertinggi.
dan hasilnya adalah 26,20. Nah, ini masuk ke tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot. Nah, selanjutnya ini ada solusi ideal positif dan negatif. Untuk mencari hasil solusi ideal positif dan negatif, di sini caranya gampang dengan kita melihat dari tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot ini, nilai paling tertingginya berapa dan paling terendahnya berapa. Kayak contoh, di sini ada hasil positifnya, yaitu A bintang, A plus. A plusnya itu paling gede di sini untuk disiplin kerja itu adalah 2,620. Nah, di sini masukin di sini 2,620. Dan untuk aminnya, A negatifnya itu mengambil nilai kedisiplinan kerja yang paling terkecil, yang paling terendah, yaitu ada di 2,096. Nah, di sini kita masukkan 2,096. Nah, itu adalah cara untuk mencari hasil solusi ideal positif dan negatif. Dan selanjutnya di sini ada jarak ideal positif dan negatif. Untuk mencari hasil jarak ideal positif dan negatif untuk Al-Fadliyah ya, di sini kita cari untuk 0827 itu dari keputusan ternormalisasi dan terbobot, hasil disiplin kerjanya dikurang dengan solusi ideal positif, yaitu sama 2620. Setelah itu hasilnya dipangkatkan 2 sama dengan berapa. Jadi simpelnya ini dikurang ini, hasilnya nanti dipangkat 2 sama dengan jumlahnya berapa, ditulis di sini. Dan juga nilai kualitas pekerjaan juga sama, ini dikurang hasil ini, hasilnya berapa dipangkat 2 sama dengan hasilnya berapa. Dan untuk kecepatan juga sama, hasil ini dikurang hasil ini sama dengan dipangkatkan 2, hasilnya berapa. Nah, nanti setelah itu dari masing-masing jumlah kriterianya ditambahkan semua, lalu nanti hasilnya segini untuk nilai S plusnya. Dan untuk cara mengambil nilai S-nya juga sama seperti itu. Dengan bedanya Al-Fadliyah ya, keputusan ternormalisasinya untuk kriteria disiplin kerja segini 2620, dikurang ambil dari aminnya, yaitu 2,096. Nanti hasilnya berapa baru dipangkatkan 2. Nah, sama dengan hasilnya disimpan dulu, baru nanti jumlah dari keseluruhan masing-masing kriteria itu segini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perhitungan kedekatan relatif atau RC. Mencari nilai RC itu sangatlah mudah, karena caranya hanya S-min Al-Fadli itu ada 2,195 dan S plusnya itu ada 0,827. Nah, ini nanti dikurang hasil ini, nilai ini dengan nilai ini dikurang, nanti jumlahnya berapa, langsung dibagi dengan S-minnya lagi. Itu adalah hasil dari nilai RC. Nilai RC-nya 0,7262. Nah, setelah itu masuk ke ranking hasil perhitungan. Di sini kita menggunakan periode 2022. Di sini ada kolom cari. Ini adalah nama-nama yang mendapatkan predikat karyawan terbaik yang ada di Kelurahan Keramat untuk periode 2022 sampai 2023. Yang pertama ada Maulana Haji Pangestu, yang kedua Al-Fadliyah, yang ketiga Abdul Majid dan Joko terakhir. Sini ada ideal positifnya, ideal negatifnya, dan hasil akhirnya seperti itu. Setelah itu ada juga pengaturan user. Untuk aplikasi ini hanya ada 3 user yang bisa mengaksesnya, yaitu tadi ada Effort sebagai operator, Susianti sebagai admin, dan User Analyzer sebagai admin. Dan di sini juga ada menu logout untuk keluar dari halaman tersebut. Sekian
demo program dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang tepat. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.